Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan isi pengajian ini, saya ingat dulu ketika saya belajar filsafat. Di samping saya belajar teologi, saya juga belajar tentang kosmologi. Di samping belajar juga tentang filsafat manusia. Ya, saya tidak mendalam belajarnya karena waktu itu ketika saya kuliah S2, saya masuk di program studi akidah dan filsafat, dan saya dipaksa untuk belajar filsafat, dan pada saatnya saya bersentuhan dengan filsafat pada saat itu. Nah, salah satu yang saya coba untuk saya selami itu ketika saya belajar tentang kosmologi. Nah, ternyata alam itu punya hukumnya sendiri, dan kita mengenal dalam kajian akidah ada sebutan sunnatullah. Jadi ketika kita itu melihat fenomena alam, kita bisa melihat bagaimana ada proses dialektik di alam itu sendiri, dan pada saatnya alam itu akan bisa bersahabat dengan kita ketika kita bersahabat dengannya. Demikian juga harmoni alam itu akan tetap ada ketika tidak ada yang rusak di antara sekian banyak yang ada di alam itu, dan lebih banyak kerusakan itu dihasilkan oleh para manusia yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja melakukan tindakan yang merusak harmoni alam. Saya pernah satu saat melihat di sebuah desa itu air yang jernih, bersih, mengalir. Waktu itu saya masih mahasiswa semester 1 atau semester 2 itu. Seneng banget lihat itu. Ada sungai kecil itu, aliran sungai kecil gitu. Airnya jernih gitu. Dan ternyata air itu memang dipelihara oleh orang-orang desa itu untuk bisa diambil sebagai air yang diharapkan bisa untuk mandi di rumah maupun di tempat-tempat tertentu yang dipakai untuk mandi. Jadi mereka tidak mandi di situ. Mereka mandi dengan menimba air pada waktu itu karena air itu dekat rumah. Jadi sungai kecil itu berada di depan rumah mereka. Dan mereka tidak melakukan tindakan misalnya buang air besar di situ, karena ada kesepakatan di antara penduduk desa itu untuk tidak mengotori air itu. Nah, tetapi ketika saya sudah menjadi dosen, saya ke situ lagi. Saya lewat di situ, ternyata sungai itu sudah begitu kotor, tercemari, dan bahkan dipakai untuk pembuangan limbah, sehingga air yang dulu bersih itu menjadi air yang kotor. Nah, siapa yang menciptakan? Ya tentu saja manusia yang memang merusak. Ya, itu yang disebut dengan kerusakan yang diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Nah, saya katakan ternyata ketidaksantunan manusia terhadap alam itulah yang kemudian mengakibatkan alam itu rusak. Dan sehingga ada yang namanya bencana alam. Ada yang bahkan mengatakan alam pun marah. Alam pun tidak bersahabat dengan kita sebagai akibat dari ketidakmauan kita bersahabat dengan alam. Tetapi sebenarnya kalau kita mau belajar lebih lanjut, apa yang terjadi itu adalah sapaan alam. Alam menyapa kita dengan mengingatkan kita supaya kita tidak pernah berbuat sesuatu atau tidak mengulangi perbuatan yang pernah kita lakukan terhadap alam itu, yang ternyata perbuatan kita yang kita lakukan terhadap itu bisa berdampak negatif kalau kita melakukan tindakan yang negatif terhadap alam. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus bersahabat dengan alam.
melakukan tindakan yang positif terhadap alam, sehingga alam pun melakukan tindakan yang positif terhadap kita, bersahabat dengan kita sebagai akibat dari tindakan kita yang serba positif, serba bersahabat dengan alam itu. Nah, itulah yang saya pahami dari proses belajar saya ketika saya belajar tentang teologi dan belajar tentang kosmologi dalam perspektif filsafat Islam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kedalaman pemahaman saya tentang apa yang saya sebut sebagai pemahaman saya terhadap fenomena alam itu kemudian mengakibatkan saya semakin paham bahwa apa yang terjadi pada diri saya itu juga terjadi sebagai akibat dari tindakan saya terhadap diri saya sendiri ketika saya bertindak terhadap diri saya sendiri secara langsung, dan juga diri saya terhadap alam, di samping ketika saya juga bertindak kurang tepat terhadap Allah ketika saya beribadah kepada Allah. Sehingga fungsi saya sebagai manusia yang secara vertikal saya itu harus bisa menjadi hamba Allah yang baik ketika beribadah, dan secara horizontal saya itu harus menjadi khalifatullah fil ard yang punya tugas untuk memakmurkan bumi dan melakukan tindakan yang terbaik di bumi ini dengan aturan Allah. Itu menurut diri saya itu hasil muhasabah saya tidak tepat. Ada beberapa hal yang salah dalam tindakan saya ketika saya tidak melakukan tindakan yang terbaik terhadap alam ini, terhadap diri saya, terhadap orang lain, sehingga dampak dari tindakan saya itu kembali pada diri saya. Nah, saya selalu ingat nasihat orang-orang tua di seputar rumah saya itu, kabeh kuwi ngunduh woing bekerti. Artinya apa? Semua orang itu akan memakan buah dari hasil tanamannya sendiri, sehingga apapun yang terjadi saat ini itu adalah buah dari perilaku saya di masa yang lalu. Dan kalau saya ingin menghasilkan sesuatu yang terbaik di masa depan, saya harus menanam sesuatu yang terbaik saat ini. Itu yang juga saya kaitkan dengan nasihat guru saya ketika mengajar pelajaran mahfudhat. Itu ada nasihat bijak dalam sebuah ungkapan, man yazra yahsud, siapapun yang menanam dialah yang mengetam. Artinya apa? Panenan kita itu adalah hasil dari tanaman yang kita tanam, dan bagaimana kita itu merawat tanaman kita untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Termasuk di dalamnya ketika saya mencoba untuk melihat kesungguhan saya itu yang akan menghasilkan keberhasilan saya. Apa yang saya dapatkan saat ini itu adalah hasil dari kesungguhan saya pada saat saya melakukan tindakan apapun untuk meraih masa depan saya. Manjada wajada. Dan kemenangan yang saya hasilkan itu ternyata adalah buah dari kesabaran saya. Ungkapannya, man sabara dhafira, man jadda wajada, man sabara dhafira. Kemudian ada kata man yazra yahsud. Itu yang kalau kita ungkapkan dalam ungkapan sehari-hari ya gampang saja. Jadi kesungguhan kita lah yang akan bisa menghasilkan raihan yang terbaik dari hidup kita, dan kesabaran kita lah yang akan menghasilkan kemenangan kita. Dan pada saat kita itu menanam dengan baik, dengan proses penanaman yang terbaik dan perawatan yang terbaik, kita akan menghasilkan panenan yang terbaik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan pada pengajian ini sebenarnya juga secara tidak langsung adalah jawaban terhadap pertanyaan para mahasiswa saya, para jamaah saya terkait dengan bencana alam yang oleh MH Indonesia dikatakan itu ungkapan yang kurang santun. Masa ada bencana alam? Tetapi kejadian alam. Alam itu menyapa kita. Dan Allah pun menyapa kita dengan apa yang terjadi di alam ini, karena apa yang terjadi itu adalah akibat dari perilaku kita. Alam itu punya hukumnya sendiri, dan mereka itu melangkah, bergerak selaras dengan hukum-hukum yang sifatnya tetap dari Allah. Itu yang disebut dengan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak akan pernah terjadi perubahan dalam hukum-hukum yang ditetapkan Allah terhadap alam itu, dan alam itu berjalan selaras dengan hukum-hukum yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mengalir. Makanya ketika saya mengatakan kepada para jamaah, ikhtiar kita itulah yang akan bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik pada diri kita. Dan ikhtiar itu adalah ikhtiar yang bersifat jasmani, ada yang bersifat rohani,
Sehingga apapun yang kita upayakan itu tidak bisa kita lepaskan dari ikhtiar rohani kita ketika kita berdoa. Makanya ketika saya itu belajar, saya selalu mengatakan pada siapapun, saya selalu berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan padaku ilmu dan berikan rezeki kepadaku berupa pemahaman terhadap apa yang saya pelajari, sehingga apa yang saya pelajari itu membawa kemanfaatan bagi diri saya dan siapapun yang berinteraksi dengan diri saya. Itu harapan saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk berbincang-bincang pagi ini untuk memanfaatkan waktu pagi ini dengan sebaik-baiknya. Kita mulai dari sebuah ungkapan yang sederhana aja. Ungkapan yang sederhana tentang apa yang saya alami di dalam hidup ini, dan mungkin juga pengalamannya sama dengan apa yang dialami oleh para jamaah semua. Substansinya sama, tetapi ragamnya mungkin berbeda. Saya katakan dalam bahasa saya yang saya ungkapkan setiap saat saya mengaji itu, bumi Allah yang sangat indah dan menakjubkan ini menyimpan beragam kekayaan yang melimpah. Kali lagi, bumi Allah yang sangat indah ini, yang sangat menakjubkan ini, sungguh menyimpan beragam kekayaan yang sangat melimpah. Saking melimpahnya ya kita tidak bisa menghitung, tidak bisa mengkalkulasi. Dan manusia itu berinteraksi, punya interaksi dengan alam. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga keberlangsungan dan keseimbangan alam. Karena apa yang kita butuhkan itu akan kita peroleh di saat kita betul-betul bisa melestarikan keseimbangan alam. Kalau keseimbangan alam itu kita rusak, kebutuhan hidup kita itu akan terganggu. Dan itulah yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan pengajian saya. Jangan pernah berbuat sesuatu yang tidak baik pada alam ini, karena ketidakseimbangan alam yang diakibatkan oleh tindakan kita itu akan membuahkan sesuatu yang negatif pada diri kita. Jadi manusialah yang seharusnya menciptakan dan menjaga hubungan yang sifatnya mutual dengan alam, agar alam bisa memberikan kekayaannya kepada manusia dalam waktu yang relatif tidak terbatas. Sebatas kalau kita batasi ya sebatas ketika kita masih hidup. Jadi selama hidup insya Allah alam itu akan bersahabat dengan kita ketika kita mau bersahabat dengan alam. Tetapi bila manusia berbuat ceroboh melukai alam, terkadang alam tidak akan pernah mengenal belas kasihan dan permohonan maaf atas perbuatan manusia. Alam yang seharusnya menjadi berkah bagi kehidupan manusia akan berubah menjadi tragedi bagi kehidupan manusia karena kecerobohan, karena keserakahan, dan karena aktivitas eksploitatif yang tidak terukur dan tidak terkendali yang dilakukan oleh manusia. Jadi manusia itu seringkali melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya eksploitatif terhadap alam yang tidak terukur dan tidak terkendali karena sikap rakusnya. Padahal Allah sudah mengingatkan, kalau kita sebagai orang Islam harus mengingat betul. Jadi saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian itu membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca. Kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman saya, para mahasiswa saya, sahabat-sahabat saya. Kebetulan sebagian mereka itu hafidh Quran. Saya katakan muhafadzah dalam konsep yang saya pahami ketika kita itu membaca Al-Quran itu bukan sekadar melafalkan apa yang kita hafal, tapi menjaga hafalan itu agar hafalan itu meresap di dalam hati kita dan kemudian melahirkan perilaku-perilaku yang terkait dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran yang kita hafal itu. Kalau dikatakan hafidhul Quran, itu bukan hanya orang yang bisa melafalkan Al-Quran secara lisan karena hafal, tetapi apa yang diucapkan itu benar-benar menghunjam di dalam hati dan kemudian menumbuhkan perilaku-perilaku yang positif, karena apa yang kita baca dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu seharusnya mendorong diri kita, memotivasi diri kita untuk melakukan tindakan yang selaras dengan apa yang kita baca itu. Nah, salah satu ayat yang terdapat di dalam surah Ar-Rum itu pada ayat 41 bisa kita baca nanti. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak dengan jelas, kalau dalam bahasa Jawa itu cetha welo-welo,
kerusakan di darat, kerusakan di laut, dan semuanya itu dikatakan oleh Allah disebabkan perbuatan-perbuatan tangan manusia. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan manusia itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi sekali lagi, kerusakan-kerusakan yang ada di darat, di laut, dan bahkan kalau kita perluas ya di udara, di alam semesta ini, ternyata disebabkan oleh perbuatan kita manusia. Semuanya itu terjadi karena Allah ingin menjadikan mereka itu kembali ke jalan yang benar, karena mereka bisa merasakan akibat perbuatan yang mereka lakukan terhadap alam itu ketika berinteraksi dengan alam. Jadi munculnya kerusakan di bumi dan laut itu karena perbuatan tangan-tangan manusia, dan semuanya itu dimaksudkan agar manusia itu merasa bahwa sebagian dari apa yang mereka kerjakan itu ternyata berdampak buruk bagi mereka, dan tujuannya agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar, karena mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata berbuah menjadi sesuatu yang negatif bagi mereka. Sekali lagi, ayat ini mengingatkan pada kita supaya kita kembali untuk menjadi orang yang benar, orang yang berjalan dengan cara yang benar ketika kita berinteraksi dengan alam, supaya alam itu selalu bersahabat dengan kita. Sekali lagi, banyak orang yang tidak bersahabat dengan alam, berjalan dengan cara yang tidak benar di alam ini, dan pada saatnya justru mereka lah yang pertama kali kan merasakan dampak negatif dari apa yang mereka sebut dengan bencana alam itu. Bencana alam itu terjadi sebagai akibat dari perilaku manusia itu. Itu kalau saya dulu belajar kosmologi seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kajian teologi kita, ya tentu saja itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kita supaya kita ingat kepada Allah. Nah, tetapi peringatan kecil yang diberikan oleh Allah melalui alam atas kemaksiatan dan kezaliman yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia, jangan-jangan menjadi manusia itu berpikir, alih-alih menjadikan manusia berpikir, boro-boro manusia itu berpikir, mereka itu malah menjadi semakin rakus dan sombong. Kejadian itu bisa membuat mereka menjadi semakin tidak terkendali. Mereka tetap melakukan eksploitasi alam yang tidak terkendali. Mereka tetap melakukan sesuatu yang tidak baik karena mereka tidak segera sadar. Padahal kejadian itu sebenarnya bisa ditanggulangi dan akan bisa mengakibatkan tertanggulanginya semua bencana yang disebut oleh manusia dengan bencana alam itu, ketika mereka berhenti melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar terhadap alam dan melakukan tindakan yang bersahabat. Padahal kalau kita itu mau betul-betul berbuat tidak baik pada manusia, pada alam itu, ya tidak hanya bencana alam yang bisa terjadi, tapi bencana kemanusiaan itu bisa terjadi. Karena manusia itu terdampak dari bencana alam itu. Nah, sekarang ini mereka yang melakukan tindakan itu merasa aman-aman saja karena mereka tidak mendapatkan dampak langsung dari bencana alam. Misalnya banjir di Kalimantan itu yang merasakan kan masyarakat di Kalimantan itu. Mereka yang mengeksploitasi hutan yang berada misalnya di Jakarta itu sudah merasakan apa yang terjadi di Kalimantan itu. Mereka enak aja menikmati hasil dari eksploitasi alam yang tidak terkendali itu. Bahkan saya katakan, ada orang yang melakukan eksploitasi alam di laut, itu pun juga tidak mau tahu bencana yang terjadi sebagai akibat dari eksploitasi yang mereka lakukan terhadap penduduk di sekitar laut itu, di sekitar pantai itu. Pencemaran air laut, pencemaran air sungai yang mereka lakukan karena mereka rakus, itu akan mengakibatkan orang yang ada di seputar sungai dan laut itu akan menerima dampak negatif dari eksploitasi laut dan sungai yang mereka lakukan. Tanah juga begitu. Eksploitasi yang mereka lakukan misalnya dengan pembangunan pemukiman yang tidak melalui proses yang benar, itu akan melahirkan sesuatu yang buruk terhadap alam dan pada saatnya akan berdampak buruk pada manusia. Dan
Yang terdampak langsung itu orang-orang yang ada di sekitar tanah yang mereka eksploitasi itu. Sekarang di sekitar perumahan itu sering terjadi banjir karena apa? Mereka yang membangun perumahan itu tidak berpikir dampak yang bisa terjadi sebagai akibat dari tindakan mereka itu. Bahkan di beberapa tempat di Yogyakarta, kota di mana saya tinggal, itu banyak sekali hotel-hotel yang berdiri dengan megah yang tidak mengindahkan kerugian yang terjadi pada masyarakat ketika mereka mengeksploitasi tanah dan air yang ada di bangunan itu, dan pada saatnya masyarakat kecil terdampak. Sekarang volume air yang mereka peroleh itu tidak sepadan dengan apa yang telah mereka peroleh sebelumnya karena disedot oleh hotel-hotel yang dengan alat-alat canggih menyedot air itu dengan sangat rakus, dan pada saatnya mengakibatkan masyarakat kekurangan air. Banyak sumur-sumur itu yang dalam bahasa Jawa asat, kering, sebagai akibat dari bangunan hotel yang sangat megah dan mengharuskan mereka itu mengeksploitasi sedemikian rupa air yang harus mereka sediakan untuk kepentingan hotel yang mereka miliki dan mereka sewakan itu. Nah sekarang di masa pandemi memang terjadi sesuatu yang sebaliknya, karena hotel-hotel itu kosong. Nah sekarang air itu kembali mengalir di sumur-sumur para penduduk, dan penduduk merasakan kenikmatan air itu karena hotel-hotel sekarang banyak yang tidak beroperasi dan kehabisan penghuni. Tingkat hunian hotel di Yogyakarta itu sangat minimal. Nah para jamaah yang berbahagia, ada ayat-ayat yang lain yang bisa saya sampaikan untuk bisa memberikan pemahaman terhadap apa yang selama ini saya coba untuk saya terangkan. Mereka yang merasa aman terhadap apa yang telah mereka lakukan itu sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah. Di dalam firman-Nya Allah mengingatkan, misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 97 dan 9 sampai 99, Allah menyatakan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayita wa hum naimuna awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna dhuhaw wa hum yal'abuna afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman dari kedatangan azab kami sedangkan mereka terlena dalam tidurnya? Apakah penduduk suatu negeri merasa aman dari kedatangan azab kami sedang mereka asyik bermain dengan aktivitasnya? Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, orang-orang yang merugi itulah yang merasa aman. Nah, orang-orang yang beruntung tidak merasa aman. Karena apa? Mereka tahu apa yang mereka lakukan itu ternyata berdampak buruk terhadap apa yang mereka lakukan selama ini, terhadap mereka sendiri, terhadap keluarga mereka, terhadap masyarakat yang ada di sekitar tempat di mana mereka itu melakukan tindakan tidak benar. Kemudian di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah mengingatkan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu berupa kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sekali lagi saya tekankan, dan jangan sampai kamu semua berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini peringatan Allah. Allah tidak suka, sangat tidak suka terhadap orang-orang yang suka, gemar melakukan kerusakan di bumi, dan pada saatnya mereka sendiri akan merasakan dampak dari kerusakan yang terjadi karena perbuatan mereka. Nah, seharusnya manusia itu bisa mengambil ibrah, pelajaran dari beberapa kejadian yang diakibatkan oleh perbuatan mereka sendiri yang terjadi pada alam yang disebut dengan sebutan bencana alam, yang bisa melanda di negeri manapun termasuk di negeri kita. Banyak bencana alam terjadi karena keserakahan kita sendiri, karena tindakan rakus kita sendiri, karena perbuatan rusak yang kita lakukan untuk alam itu, pada alam itu yang dampaknya kita rasakan. Nah sebaliknya, bila manusia itu berlaku bijak, berlaku ramah dan santun terhadap alam, maka alam insya Allah akan memberikan karunia-Nya yang melimpah
dan secara terus-menerus akan memberikan sesuatu yang terbaik pada manusia. Dan inilah yang mestinya harus kita lakukan untuk bisa memanfaatkan alam secara profesional, secara proporsional, secara bijak. Insya Allah keramahan kita terhadap alam akan mengakibatkan alam pun ramah terhadap kita. Kesantunan terhadap alam akan membuat alam juga bersikap santun terhadap diri kita. Sikap bijak kita terhadap alam yang akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kita, karena alam akan menyapa kita dengan sapaan yang terbaik. Jadi kata para ulama, orang-orang bijak, santun terhadap alam itu adalah bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan untuk Allah tidak ada yang menguntungkan, karena apa? Allah memberikan keuntungan kepada kita, tinggal kita mau atau tidak mengambil keuntungan yang didatangkan oleh Allah itu. Allah akan selalu menyaksikan, melihat secara tepat apa yang kita lakukan itu. Sehingga di dalam surat Al-A'raf ayat 96 dikatakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami, kata Allah, bukakan kepada mereka pintu-pintu berkah dari yang ada di langit dan bumi. Kalau dalam bahasanya orang Jawa, bakal gemah ripah loh jinami, karena kita bisa bersikap saling asih dan asuh terhadap lingkungan hidup kita, dan alam itu menjadi sesuatu yang bisa memberikan dampak positif pada diri kita, karena kita memberikan sesuatu yang positif kepadanya. Dan jadikan tindakan untuk bersahabat dengan alam itu bukan hanya sekedar sebagai slogan, tetapi merupakan aktivitas sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran. Insya Allah dengan cara bersahabat dengan alam, dengan bersikap santun terhadap alam, dengan bersikap bijak terhadap alam, secara terus-menerus kita akan bisa mendapatkan manfaat dari alam di sekitar kita yang akan terus bersahabat dengan kita dan bersikap santun terhadap kita dan memberikan kemanfaatan bagi kita selama hidup kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.